Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Yogi Prasetya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Kartu Plastik dan Bank Garansi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu ada kartu plastik. Kartu plastik ialah instrumen pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Selanjutnya jenis kartu kredit berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada kartu kredit atau credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunanya dapat dilakukan sekaligus secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Yang kedua ada charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Yang ketiga ada kartu debit, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegang. Yang keempat ada cash card, kartu ATM yang sering kita gunakan, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di konter-konter bank maupun pada anjungan ATM. Yang kelima ada check guaranteed card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya jenis kartu berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama itu ada kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. Contohnya kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua itu ada kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya Visa, American Express, Cards Balance, Mastercard, Dinner Club. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu ada mekanisme transaksi kartu kredit. Itu bisa teman-teman lihat pada gambar 23.1 tentang mekanisme transaksi kartu kredit tanpa acquire. Keterangannya 1. Perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenal penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kedua, kartu kredit disetujui dan cardholder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Cardholder diberikan kartu kredit. Yang ketiga, cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Cardholder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan mendatangani slip atau langsung dibayar. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. Yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada bank. Yang keenam itu bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. Yang ketujuh, cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebitan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Yang kedelapan itu diskon diberikan kepada merchant ya. Pada kasus lain, mekanisme transaksi dengan kartu kredit terjadi dengan melibatkan acquirer. Pihak acquirer adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara bank penerbit atau issuer dan merchant. Dalam hal kartu kredit dilakukan secara franchise. Dalam transaksi seperti ini, antara pihak bank dengan acquirer sebagai komisi atau diskon, pihak merchant akan melakukan penagihan kepada acquirer sebesar nilai bersih, yaitu nilai penggunaan kartu kredit dipotong diskon yang telah disepakati merchant dengan issuer, seperti contoh 3%. Nah, selanjutnya pihak acquirer yang membayar kepada merchant sebesar 9.700.000. Tetapi pihak acquirer akan menerima pembayaran dari issuer bank sebesar 9.700.000 rupiah ya, ditambah interchange fee misalnya 2% dari 10 juta.
rupiah, yaitu 200.000, sehingga total menjadi 9.900.000 rupiah. Dengan demikian, komisi bersih atau diskon yang dinikmati acquirer dari aktivitas penjualan kartu kredit sebesar 1% dari 10 juta atau 100.000 dengan statement tagihan kepada cardholder sebesar 10 juta rupiah seperti tampak pada gambar 23.2 sebagai berikut. Seperti ini ya gambarnya teman-teman. Keterangannya, satu itu nominasi transaksi kartu kredit yaitu berjumlah 10 juta rupiah di debit. Keterangan nomor 2 itu diskon untuk acquirer sebesar 300.000 itu di kredit. Keterangan nomor 3, nilai bersih dibayar acquirer itu penjumlahan dari nomor 1 dan nomor penjumlahan atas nominal transaksi itu dikurang diskon tadi menjadi 9.700.000 rupiah. Yang keempat itu ada interchange fee untuk acquirer 2% dikali 10 juta mendapatkan hasil 200.000 di debit ya. Yang kelima itu keterangan nomor 5, nilai klaim acquirer terhadap issuer bank. Itu penjumlahannya itu dari nilai bersih ditambah hasil interchange fee untuk acquirer tadi, yaitu 9.700.000 rupiah ditambah 200.000 yang mendapatkan hasil untuk nomor 5 yaitu 9.900.000 seperti itu. Bila Anda perhatikan dalam mekanisme transaksi kartu kredit ini tidak ada perjanjian antara pihak acquirer dengan pihak merchant, karena fungsi acquirer hanyalah sebagai jasa yang mempercepat dan mempermudah proses pembayaran kepada merchant. Sedangkan hubungan pihak penerbit issuer bank dengan pihak acquirer dan cardholder harus difasilitasi oleh perjanjian sebab menyangkut kepastian pembayaran dan penerimaan. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal. Ini tanggal 5 Maret 2017 Bank Mitra Niaga Semarang melakukan otorisasi penerbitan kartu kredit untuk saudara Karina Ibrahim dengan limit 10 juta rupiah. Untuk itu, saudara Karina Ibrahim dibebani iuran tahunan annual fee untuk kartu kredit 150.000. Uang pangkal 100.000. Beban ini didebitkan dari rekening giro Karina Ibrahim, suku bunga kredit 3% per bulan. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Salam dan bahagia, saya Adit Sulistiawan dari kelompok 6. Saya akan meneruskan di slide ke-6, yaitu tentang pencatatan komitmen kredit ketika kartu kredit disetujui 5 Maret 2017 seperti gambar di slide. Pada tanggal 10 Maret 2017 Karina Ibrahim menggunakan kartu kreditnya sebesar 5 juta di Atlas Supermarket Semarang, dan pada hari yang sama supermarket tersebut melakukan penagihan ke Bank Mitra Niaga Semarang dengan komisi 4% dari nilai penggunaan kartu kredit. Penulisan jurnalnya yaitu seperti gambar yang ada di slide. Pada tanggal 31 Maret 2017 Karina Ibrahim membayar penggunaan kartu kredit sebesar 1 juta beserta bunganya atas beban giro. Nah, di sini jurnalnya yaitu 31 bulan 3 2017. Dr. RAR fasilitas kredit yang diberikan dan sebelum digunakan itu ditulis di kredit. Tanggal
31 bulan 3 2017. Rekening giro Dr. Giro Karina Ibrahim, CR kredit yang diberikan, CR pendapatan Dr. Giro Karina Ibrahim di debit sebesar 1.100.100.613. CR kredit yang diberikan kakak sebesar 1 juta. CR pendapatan bunga kredit sebesar 100.613 pada tanggal 15 Juni 2017. Karina Ibrahim melakukan bisnis di Cirebon. Untuk itu ia bermalam di Hotel Indah Nian selama 3 hari. Biaya akomodasi sebesar 1.500.000 dibayar dengan menggunakan kartu kredit Bank Mitra Niaga. Pada tanggal ini pihak hotel belum melakukan penagihan terhadap Bank Mitra Niaga Cirebon, sehingga Bank Mitra Niaga Cirebon maupun Semarang belum melakukan pencatatan tanggal 16 Juli 2017. Hotel Indah Nian Cirebon menagih ke Bank Mitra Niaga Cirebon atas penggunaan kartu kredit komisi 3%. Berarti ini dokter fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan itu di debit sebesar 1.500.000. Dan pada tanggal 16 bulan 7 2017 dokter kredit yang diberikan CC di debit sebesar 1.500.000. CR Giro Atlas Supermarket sebesar 1.455.000. CR komisi kartu kredit sebesar 45.000. Pencatatan di Cirebon pada tanggal 16 bulan 7 2017. Dr. Rak cabang Semarang, CR Giro Hotel Indah Nian. Ya seperti itu. Akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah ada jenis bank garansi. Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bond, dan advance payment bonds. Yang kedua adalah akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise accept. Lalu berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat dibedakan dalam rangka yang pertama yaitu tender. Tender yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun level lansir. Yang kedua, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau level lansir produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga adalah penangguhan biaya masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Yang kelima, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi bank garansi. Perlakuan bank garansi ini diterima maupun diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan.
Pada kasus tertentu, bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Tanggal 1 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditunjukkan kepada PT Husada Bandung. Nilai bank garansi sebesar 300 juta dengan setoran jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Semarang 200 juta, cek Bank Mitra Niaga yang ditarik oleh Saudari Bintang sebesar 20 juta dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi sebesar 1 juta secara tunai. Bank garansi ini akan berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah, untuk pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mitra Niaga Semarang, yang pertama, clearing 1, debit rekening antar rekening warga clearing diterima sebesar 150 juta. Jadi untuk mencairkan cek ini, Bank Mitra Niaga Semarang harus mengajukan permintaan clearing ke Bank Indonesia. Nah, apakah disetujui atau tidak? Dananya tersedia atau tidak? Nah, lalu clearing kedua ini, ternyata cek yang diberikan itu ada nominalnya, benar ada dananya. Nah, lalu disetujui oleh Bank Indonesia sebesar 150 juta di kredit. Selanjutnya, setoran efektif. Nah, tadi kan sudah diketahui debit rekening giro BI-nya itu sebesar 150 juta yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia-nya itu sebesar 150 juta. Nah, untuk mencatatnya itu giro itu kan termasuk harta. Nah, ketika harta berkurang itu berada di kredit, sementara bertambah di sisi kredit. Nah, selanjutnya tadi kan sudah diketahui giro yang ditarik oleh Saudari Bintang itu sebesar 20 juta. Totalnya 170 juta. Dan sisanya secara tunai. Nah, secara tunai ini kan kita tidak mengetahui berapa jumlah yang telah diambil yang berupa kas. Nah, lalu kita lihat jaminan yang diterima itu sebesar 70% dari 300 juta. Jadi, setoran jaminan bank garansi itu 300 juta dikali 70%, yaitu sebesar 210 juta di sisi kredit. Dan PT Daya Upaya itu kan juga memberikan komisi penerbitan. Nah, memberikan komisi itu membuat penambahan pendapatan untuk bank. Jadi bank itu mencatatnya di posisi kredit karena dia mendapatkan dana, yaitu sebesar 1 juta. Nah, totalnya itu kan 211 juta. Nah, sementara di posisi debit itu baru 170 juta. Nah, sisanya dari 211 juta itu dikurangin 170 juta, hasilnya adalah 41 juta, yaitu berupa kas, karena tadi tidak diketahui sisa dari cek yang diambil oleh Saudari Bintang. Nah, selanjutnya pencatatan administrasi. Pencatatan administrasi tadi itu kan PT Daya Upaya Semarang permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditunjukkan kepada PT Husada Bandung itu senilai 300 juta nilai bank garansinya. Nah, itu kan belum jatuh tempo atau belum diberikan. Jadi sebesar 300 juta di posisi kredit. Selanjutnya yang kedua, jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Jangka waktu bank garansi adalah 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi yang diterima tanggal
1 Mei 2017 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Nah, itu dari Mei sampai 31 Agustus itu 4 bulan. Jadi kita jadikan per bulannya itu berapa. Nah, sudah diketahui tadi komisi penerbitan itu ya diterima di muka secara tunai yaitu 1 juta. Nah, 1 juta dibagi selama 4 bulan yaitu hasilnya 250.000. Untuk yang pertama 31 Mei itu jurnalnya adalah debit rekening Komisi Penerbitan Bank Giro diterima di muka sebesar 250.000 pada pendapatan Komisi Penerbitan Bank Giro sebesar 250.000. Dan sama untuk bulan-bulan berikutnya yaitu bulan 6, 7 dan 8. Itu jurnalnya sama dengan akun yang sama dan jumlah yang sama yaitu sebesar 250.000. Saya akan menjelaskan slide nomor 12, 13 dan 14. Yang pertama slide 12 itu bank garasi sudah jatuh tempo selama 4 bulan yaitu di tanggal 31 Agustus 2017. Karena garansi tidak terpakai sampai tanggal jatuh tempo, otomatis pertama bank akan mengenolkan garansi tadi sebesar 300 juta. Karena dia mau mengenolkan, otomatis dia taruh di debit. Yang tadinya di kredit dia taruh di debit, otomatis 300 juta dikurang 300 juta dapatlah 0. Nah, karena tadi tidak ada memakai jaminan tersebut, otomatis setoran dikembalikan lagi oleh bank. Jadi setoran bank garasi yang di bank tadi berkurang sebelah debit akan ditambahkan di rekening giro nasabah sebelah kredit 210 juta. Nah, dan itu ada penjelasannya. Di sini ada penjelasan ada kala saat jatuh tempo nasabah belum menghubungi bank. Jadi banknya bakalan beri inisiatif seperti pertama sebelumnya, dia akan menihilkan kembali di debit yang debit yang bank garasi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo di debit sekarang nolkan. Karena di sini nasabah kadang tidak menghubungi bank, dia akan memunculkan kembali kredit rekening bank garasi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di sebelah kredit. Karena ini ceritanya belum menghubungi bank. Nah, nanti nasabah ketika akan mencairkan yang tadi yang jatuh tempo ditaruh di kredit, baru akan dinihilkan lagi, diletakkan di debit, yaitu debit rekening bank garasi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo diletakkan di debit. Sekarang kan nihil. Nah, baru kembali kita bikin setoran jaminan bank garasi berkurang di debit punya bank dan dikirimkan ke nasabah sebelah kredit sebesar 200 juta. Jadi yang di atas tadi si nasabah sudah menghubungi, kalau yang bawahnya belum menghubungi. Jadi slide 12 itu uang 300 juta tidak terpakai. Tapi yang selanjutnya slide 13 ini ternyata jaminan garansi tadi ceritanya terpakai gitu. Dan ini di slide 13 jadi karena terpakai, otomatis sama kayak tadi 300 juta bakal dinihilkan dengan akun debit bank garasi diterbitkan dan belum jatuh tempo ditaruh di debit. Nih, di debit nihil. Lalu pencatatan kedua, setoran tadi 210 juta ditaruh di debit, ditambahkan dari giro 50 juta, ditambah lagi dari kas 40 juta akan dikirim ke rekening kantor cabang ke Bandung. Jadi yang 210 juta, 50 juta dan 40 juta karena ternyata terjadi one prestasi,
yang garansinya terpakailah, jadi itu semua dikirim ke Bandung sebesar 300 juta, makanya ditaruh atau diletakkan di kredit. Jadi CRRAK cabang Bandung bertambah di sebelah kredit 300 juta. Dan slide yang selanjutnya itu slide 14 ya. Nah, kalau di slide 14, jadi kita perlu ketahui dulu kalau yang di slide 13 tadi dia itu punya uang untuk menambah kekurangannya, nggak perlu meminjam uang ke bank. Lagi, tetapi kalau yang slide 14 ini ternyata dia tidak mempunyai uang untuk melunasi kekurangannya. Nah, otomatis dia meminjam ke bank kekurangannya. Bank yang bakalan akan membayarkan kekurangannya itu, tapi dengan syarat bank pasti minta administrasi, provisi, dan komisi yang jelas. Sama dengan yang lain, bank akan menihilkan yang di kredit, diletakkan di debit sebesar 300 juta, lalu masuk ke jurnal kedua. Ini ceritanya bahwa bank membayarkan kekurangan yang tidak bisa dibayar oleh PT Daya Upaya. Yang pertama, PT Daya Utama tadi kan jaminannya kan 210 juta uangnya sendiri. Terus ternyata dia tidak bank memberikan kemudian bank memberikan kredit 90 juta ke si PT Daya Upaya. Terus PT Daya Utama masih mempunyai giro 50 juta. Nah, dia menambah pinjaman sebesar 90 juta. Nah, 90 juta ini otomatis si bank tidak mau rugi. Pastinya dia akan mengenakan biaya administrasi, provisi, dan komisi atas kredit yang dia berikan pada PT Daya Upaya. Terus kreditnya cabang Bandung akan menerima uang sebesar 300 juta atas setoran yang di debit tadi yang 210 juta itu ditambah 90 juta, lalu di kredit akan ada namanya pendapatan provisi dan komisi sebesar 1 juta oleh bank, dan di kreditnya ada pendapatan lagi administrasi oleh bank sebesar 500.000 ya, 500.000. Karena si bank Bandung menerima 300 juta. Ini yang selanjutnya yang paling bawah. Karena si bank Bandung tadi menerima 300 juta, maka 300 juta ini akan dilimpahkan kepada si giro PT Usada. Jadi jurnalnya di Bandung akan menjurnal debit rekening antar kantor cabang Semarang 300 juta. Kenapa di sini cabang Semarang? Maksudnya itu adalah saldo 300 juta ini dari Semarang, tapi ingat ini yang mencatat itu Bandung ya, bukan dari Semarang. Nah, dari Semarang akan dilimpahkan ke giro PT Usada di kredit. Jadi kalau di debit berarti ini berkurang, terus kalau di kreditnya bertambah. Si PT Wisadanya sebesar 300 juta di Bank Mitra Niaga Bandung. Saldo si cabang Semarang berkurang 300 juta dan di kredit PT Wisada bertambah 300 juta gitu. Terima kasih. Sekian.